Lingkungan belajar yang kondusif perlu dikelola dengan baik karena dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan hasil-hasil dari siswa. Lingkungan yang tertata dan mendukung akan membuat peserta didik merasa nyaman, aman, dan termotivasi untuk belajar. Selain itu, pengelolaan yang baik akan membantu meminimalkan gangguan, meningkatkan disiplin, serta menciptakan suasana yang kondusif untuk kolaborasi dan interaksi. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan belajar yang sangat baik itu sangat penting untuk mendukung keberhasilan proses pendidikan secara keseluruhan. Menunjukkan keterkaitan antara nilai agama, pembangunan berkelanjutan, dan prestasi akademik adalah untuk memahami bagaimana penerapan nilai-nilai keagamaan dapat mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan prestasi akademik peserta didik. Dengan kata lain, melalui penghayatan nilai agama, siswa tidak hanya mengembangkan karakter dan moral, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan dan mencapai keberhasilan akademik secara seimbang. Dalam perspektif Islam, lingkungan belajar yang ideal tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pengujian jiwa dan pembentukan karakter. Belajar dianggap sebagai ibadah, sehingga lingkungannya harus mendukung kedekatan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Yang pertama, landasan niat yang lurus atau ikhlas. Lingkungan belajar yang ideal harus mampu menjaga niat pembelajarannya. Fokus utama bukan sekedar mencari gelar atau status sosial, melainkan untuk menghilangkan kebodohan dan mendapatkan ridho Allah. Suasana di dalamnya harus mendorong refleksi, ilmu, dan pengalaman. Yang kedua, yang berprioritas adab di atas ilmu. Islam sangat menekankan bahwa lingkungan belajar harus menjunjung tinggi etika, seperti halnya penghormatan kepada guru. Jadi, lingkungan yang ideal menciptakan ruang di mana pengajar dimuliakan sebagai pewaris para nabi. Kemudian, etika pergaulan. Adanya batasan yang jelas dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan sesuai syariat, serta budaya saling menghargai antar teman sejawat. Yang ketiga, kebersihan dan keteraturan. Sebagaimana ungkapan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, lingkungan belajar harus bersih, rapi, dan teratur. Keteraturan dalam mengelola fasilitas belajar mencerminkan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Yang keempat, integrasi ilmu dan amal. Lingkungan yang ideal dalam Islam tidak memisahkan antara teori dan praktik. Tersedianya fasilitas ibadah seperti musola atau masjid yang mudah dijangkau. Kemudian adanya waktu istirahat yang sinkron dengan waktu sholat. Dan suasana yang mendorong pembelajar untuk langsung mempraktikkan etika kebaikan yang baru dipelajari. Yang pertama, komponen lingkungan kondusif. Lingkungan yang mendukung pembelajaran terdiri dari dua faktor utama, yaitu lingkungan fisik, di mana meliputi penataan ruang kelas, kenyamanan tempat duduk, pencahayaan, ventilasi udara yang baik, dan suasana yang tenang. Kemudian, lingkungan sosial atau psikologis, di mana mencakup hubungan positif antara siswa dengan guru, teman sebaya, serta dukungan orang tua. Yang kedua, pengaruh terhadap konsentrasi dan motivasi, seperti peningkatan fokus, di mana suasana yang tenang dan bebas gangguan memungkinkan siswa memusatkan perhatian yang meningkatkan pemahaman materi. Kemudian, mengurangi kelelahan.
Lingkungan yang bersih, rapi, dan teratur menghindarkan pelajar dari rasa jenuh, bosan, dan lelah, sehingga motivasi belajar tetap terjaga. Dan efek sosial, di mana lingkungan sosial yang suportif meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berdiskusi dan memahami materi yang sulit. Ketiga, dampak terhadap capaian akademik. Seperti hasil belajar optimal, di mana lingkungan yang kondusif baik di rumah maupun sekolah secara langsung berkontribusi pada peningkatan nilai dan prestasi akademik siswa. Dan kemudian karakter dan kemandirian, di mana lingkungan belajar yang baik tidak hanya meningkatkan akademik, tapi juga membentuk karakter dan kemandirian belajar. Sebaliknya, lingkungan yang tidak kondusif seperti tingkat kebisingan yang tinggi, pencahayaan yang buruk, atau ketidaknyamanan emosional itu dapat mengganggu konsentrasi, menghambat retensi informasi, dan menyebabkan penurunan hasil belajar. Manajemen lingkungan belajar merupakan sebuah ekosistem holistik yang keberhasilannya sangat bergantung pada tanggung jawab bersama antara pendidik, peserta didik, dan pengelola institusi. Secara spiritual, upaya menata ruang dan suasana belajar ini memiliki nilai religius yang tinggi, karena dalam banyak tradisi agama, menjaga kebersihan, ketertiban, dan memuliakan tempat menuntut ilmu dianggap sebagai bagian dari ibadah dan bentuk penghormatan terhadap ilmu itu sendiri. Di sisi lain, pengelolaan yang modern dan terstruktur harus sejalan dengan prinsip SDGs, terutama dalam menjamin inklusivitas bagi semua kalangan serta penerapan praktik ramah lingkungan yang berkelanjutan. Semua elemen tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan utama, yaitu menciptakan kondisi yang mendukung capaian akademik yang optimal. Ketika lingkungan dikelola dengan baik, gangguan fisik dan psikologis dapat diminimalisir sehingga konsentrasi pembelajar meningkat. Hal ini memungkinkan terjadinya proses kognitif yang lebih dalam, yang secara langsung berkolerasi pada peningkatan prestasi siswa, baik dari segi perolehan nilai maupun pembentukan karakter yang tangguh. Dengan kata lain, manajemen lingkungan yang baik itu adalah fondasi investasi manusia yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan intelektual secara harmonis. Mari ciptakan lingkungan belajar yang sehat, bersih, dan kondusif. Lingkungan yang baik dan kondusif melahirkan generasi yang berkualitas.